名称：大涅槃13周。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 73 dan 74, atau episode 99 sampai 100, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan, dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Kantor pusat Jiangnan, kota Yangzhou, Times Square, ada bunga yang memenuhi seluruh plaza. Malapetaka binatang menelan, telah meninggalkan banyak tekanan, dan kehancuran pada manusia, dibandingkan dengan nirwana besar sebelumnya. Namun, dengan pengorbanan 8 pejuang terkuat di bumi, umat manusia telah mengatasi bencana tersebut. Hong dan Dewa Guntur, tenggelam dalam koma, sementara detak jantung mereka masih ada, tidak ada fungsi mental, atau sinyal sama sekali. Mereka bisa dikatakan hidup mati. Kota-kota pusat seluruh dunia, telah memprakarsai acara, dan parade mereka sendiri, untuk merayakan 8 pahlawan, mengungkapkan rasa terima kasih, dan rasa hormat mereka. Dan kota Yangzhou, sebagai kota kelahiran salah satu dari 8 pahlawan, Luo Feng, di dalam alun-alun terbesar, banyak orang telah berkumpul untuk berduka. Dalam pertempuran ini, Luo Feng adalah yang termuda di antara 8, dan juga yang paling jenius dan berbakat, hanya 22 tahun, dan dia bisa dengan mudah, membunuh monster kaisar yang agung. Dengan bakat seperti itu, banyak orang percaya dia terus tumbuh, melampaui Hong dan Dewa Guntur adalah, kemungkinan yang sangat tinggi. Banyak yang bahkan mengatakan Luo Feng, bisa dengan mudah membunuh seorang kaisar agung, sudah setara dengan Hong dan Dewa Guntur. Namun, saat ini sudah tidak ada gunanya, mengatakan semua ini. Times Square, karangan bunga memenuhi seluruh lantai. Kelompok demi kelompok orang, datang untuk tunduk, dan menyampaikan rasa hormat mereka. Luo Feng. Di tengah kerumunan, seorang pria muda ditemani oleh seorang wanita muda, dalam kesedihan yang tak terukur, memandangi patung Luo Feng, kamu. Ah Wen. Wanita muda itu mencoba membujuk. Dia dan aku tumbuh bersama sejak kita masih bayi, yang akan mengira dia akan pergi begitu saja. Ekspresi Wei Wen dipenuhi dengan rasa sakit, sejak dia memasuki aula bela diri, dia selalu menjadi yang paling menonjol. Dari awal, menjadi siswa tingkat tinggi dan menjadi prajurit. Langkah demi langkah, aku melihat dia tumbuh semakin kuat. Aku tahu, dia akan melambung lebih tinggi lagi. Siapa yang mengira, Wei Wen menggelengkan kepalanya. Wei Wen dan pacarnya membungkuk di plaza, sebelum menghilang ke kerumunan setelahnya. Distrik Mingyue, kamar tidur rumah kedua Luo Feng. Matahari hangat di musim dingin, bersinar melewati jendela, wajah Susin sambil berbaring di tempat tidur, berwarna putih dan pucat. Adik perempuan, Sugang duduk di sampingnya di tempat tidur, menghiburnya, jangan terlalu sedih, kematian Luo Feng adalah untuk alasan tertinggi, itu layak. Kamu jangan menjadi sangat kesal, saat ini kamu sedang hamil, tidak baik untuk anak itu. Kakak, Susin berkata dengan lembut, aku tahu, kamu bisa pergi. Jaga tubuhmu, ini adalah untuk Luo Feng, kamu harus melahirkan anak-anaknya. Sugang menghiburnya dan pergi. Dari sudut pandang hubungan, Luo Feng, sebagai salah satu dari 8 pahlawan besar bumi, keluarga Su pasti berharap agar Susin, melahirkan anak-anak Luo Feng. Dari sudut pandang logis, Luo Feng adalah master spiritual terhebat di bumi, warisan genetiknya lebih berharga daripada apapun, anak-anak ini pasti harus dijaga. Lantai pertama rumah Luo Feng. Dokter, Gong Xin Lan bertanya, bagaimana keadaan Susin kita? Dalam elit medis Huaxia, yang ada di puncak adalah Hua, ia datang secara pribadi untuk memeriksa Susin, sebagai bentuk penghormatan kepada Luo Feng. Dia berkata dengan sebenarnya, Nyonya Luo, sebenarnya tidak ada masalah dengan tubuh pasien, hanya saja pada emosional jaringan perut, tidak peduli seberapa sehat tubuhnya, jika dia terus tenggelam dalam kesedihan, aku khawatir, kondisi tubuhnya akan terus menurun. Ekspresi Gong Xinglan berubah sedikit. Kemarin, saat menonton siaran,
Saat sinyal kekuatan hidup Luo Feng benar-benar menghilang, Su Xin pingsan di tempat. Meskipun pasangan Luo sendiri, sama-sama menderita kepedihan yang tak tertahankan, mereka tidak ingin membiarkan warisan putra mereka mengalami masalah, maka mereka pun mengundang dokter untuk datang sekarang. Yang bisa mereka lakukan untuk putra mereka adalah melindungi garis keturunannya. Tidak peduli berapapun biayanya, Dr. Hua, kamu pasti harus melindungi anak-anak di dalam dirinya. Gong Xinlan menekankan, aku mengerti, garis keturunan Mer. Luo Feng, aku akan melakukan yang terbaik. Dr. Hua menekankan, aku akan segera meminta dari negara itu, beberapa roh alam dan beberapa ramuan obat lain, untuk membantunya. Keluarga aku memiliki roh alam. Gong Xinlan mengangguk. Itu bahkan lebih baik. Tuan Hua mengangguk dengan gembira, berkata, roh alam dan beberapa ramuan obat lain, dapat membantu memelihara dan memperkuat tubuhnya. Namun, akarnya, masih ada di dalam hatinya. Jika dia tenggelam dalam kesedihan dan kekhawatiran, aku khawatir dia akan mengalami keguguran sebelum dia bisa melahirkan. Ekspresi Gong Xinlan berubah. Itu sebabnya, kita perlu mendukungnya secara emosional, membantu memperbaiki suasana hatinya, kata Dr. Hua. Aku mengerti. Gong Xinlan mengangguk. Di tempat tidur, Su Xin berbaring di tempat tidur, tanpa sadar dengan lembut menggosok cincin baja di jarinya, dengan tetesan air mata dari matanya, sambil bergumam, Luo Feng, apakah kamu benar-benar pergi, apakah kamu benar-benar meninggalkan aku? Sementara itu di Samudra Pasifik, tempat Luo Feng bertempur dengan binatang menelan. Sejumlah besar makhluk telah berkumpul. Lebih dari 60 monster kelas kaisar, di antara mereka adalah satu-satunya monster kaisar agung yang tersisa, yaitu Thunder Dragon Emperor. Begitu banyak makhluk berkumpul di dasar laut, semuanya untuk tubuh monster yang melahap. Menurut aturan evolusi mereka, memakan tubuh monster yang lebih kuat, pasti akan mengarah pada evolusi. Guntur Naga Kaisar berharap untuk memakan tubuh binatang bertanduk emas. Mengaum. Kaisar Naga Guntur, menatap marah pada dua orang di depannya, yaitu penjaga perak cair. Sudah ada di sini selama lebih dari 3 hari, namun tidak dapat berbuat apa-apa, semua karena kedua penjaga perak cair ini, memiliki misi penting. Para pengawal perak cair, bahkan bisa bertahan melawan monster bertanduk emas, menahan Kaisar Naga Guntur juga akan sangat mudah, baginya. Sementara serangan penjaga cairan silver sangat lemah, berlawanan dengan kemampuan menahan mereka yang sangat kuat. Di belakang Liquid Silver Guard, tubuh besar dari binatang bertanduk emas, yang lebih hitam dari warna hitam itu, hanya berbaring saja, tidak ada tanda nafas, atau kehidupan. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas, bola kristal yang diisi dengan ukiran emas, sedikit bersinar, sementara itu tampak seperti sebelumnya. Kebenarannya adalah, bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi. Jadi, meninggalkan tubuh seseorang, dan memiliki sesuatu yang lain sangat sulit. Babata, dengan langkah-langkah kecil ini, berapa lama bagiku untuk bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh makhluk bertanduk emas ini? Pikiran Luo Feng berbicara. Jangan cemas, situasi yang kamu alami, mungkin belum pernah terjadi dalam 100 juta tahun, bersabarlah. Perlahan, kata Babata. Luo Feng tidak pernah berpikir, bahwa dia akan selamat. 3 hari yang lalu, ketika dia mempertaruhkan semuanya, untuk menyerang binatang bertanduk emas, Luo Feng menyadari, pertahanan binatang bertanduk emas itu terlalu kuat, dan tepat ketika planet rohnya sendiri akan terbakar, balok kristal merah darah persegi, dalam inti dari planet mini, yang dipisahkan dan dihancurkan, dan kemudian jumlah energi roh, yang tak terukur, mengalir melalui roh Luo Feng. Itu sangat luar biasa. Selama siaran dunia, alasan dibalik gelombang besar, atau kekuatan hidup pada saat tertentu. Luo Feng sangat berterima kasih. Dia berterima kasih atas guru lamanya, Master Planet Yunmo. Saat itu, dia tidak tahu tingkat kekuatan, dari siapa dia meneruskan, penjelajah bintang, tingkat bintang. Karena itulah, dengan hati-hati, ia menciptakan jejak jiwa, jiwa yang mampu mengubah pembaca roh ke tingkat semesta. Dan jejak jiwa hanyalah hal kecil, hanya seberkas kristal kecil. Tetapi pada kenyataannya, itu masih sesuatu yang diciptakan oleh makhluk abadi. Ketika sinar ini terkoyak, energi besar itu, dengan cepat melonjak, dan menembus pertahanan makhluk bertanduk emas, tanpa masalah sama sekali.
Mungkin kekuatan makhluk bertanduk emas lebih kuat, tetapi karakter jejak jiwa itu juga sangatlah kuat. Bagaikan sebuah jarum yang menusuk tahu. Tentu saja itu akan sangat mudah sekali. Jiwa makhluk bertanduk emas diserang. Dan jiwa Luo Feng direvitalisasi, menjadi tak terkalahkan. Sementara daging, dan kesadarannya telah hancur, dan dia tidak punya tempat untuk kembali. Karena itulah, pada saat yang bersamaan, dia segera mulai menggunakan teknik kepemilikan, memecah jiwa binatang bertanduk emas, menjadi berkeping-keping dan melahapnya. Betapapun cepatnya, dalam hal kecepatan melahap, namun masih butuh lebih dari sehari. Sama seperti cincin ruang penyimpanan, anggur kontak awan, bergantung pada jejak semangat, untuk mengingat pemiliknya, Babata juga terhubung ke Luo Feng melalui koneksi roh. Jiwa adalah fondasi, beberapa harta di alam semesta, biasanya semua bergantung pada jejak jiwa, spirit imprint, untuk mengenali pemiliknya. Itulah sebabnya, ketika jiwa Luo Feng meninggalkan tubuhnya, ia secara alami, berhasil terhubung kembali, dengan Babata lagi. Luo Feng, kamu telah mengambil alih kesadarannya. Namun, tingkat fusi kamu, dengan jiwa kamu dan tubuhnya, masih sangat rendah, kamu harus melakukannya dengan pelan-pelan. Saat kepemilikan dimulai, paling-paling kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan benar, itu normal. Ayo, mulailah mencoba menggerakkan kelopak matamu, perlahan. Tenang, aku sudah memutus semua sinyal di sekitar sini. Umat manusia tidak akan pernah bisa menemukan kekuatan hidup monster melahap di sini. Babata sangat bersemangat, ya Tuhan, memiliki binatang buas, itu hanya mimpi. Sekedar informasi, garis keturunan di alam semesta, makhluk luar angkasa adalah pemimpin dan elit yang tidak perlu dipertanyakan lagi kekuatan dan keberadaannya. Binatang bertanduk emas adalah salah satu yang ada di puncak kejayaan. Babata, bagaimana aku bisa mendapatkan kembali tubuh manusia aku? Tanya Luo Feng. Sial, apakah kamu perlu memikirkan tubuh manusiamu? Babata berkata, dengan tubuh ini, bahkan jika kamu ingin menjadi raja sektor, yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu. Juga, aku pernah mendengar, binatang buas ruang angkasa, semua memiliki memori yang diwarisi, semakin tinggi tingkat binatang ruang angkasa, semakin banyak ingatannya. Pengetahuan adalah kekuatan. Gurumu hanya memiliki 60 juta tahun kehidupan, pengetahuannya hanya berapa, sementara teknik rahasianya sangat kuat, di alam semesta yang luas, masih ada yang lebih kuat darinya. Dan makhluk luar angkasa, terutama makhluk luar angkasa elit, generasi dan generasi ingatan yang diwariskan, hampir sampai pada titik, di mana alam semesta pertama kali dimulai. Ketika kamu benar-benar menyatu 100% dengan tubuhnya, semua ingatan keturunan, garis keturunan ini akan sepenuhnya menyatu dengan jiwamu. Babata sangat bersemangat, menjadi makhluk bertanduk emas yang hebat, bepergian dan menguasai alam semesta. Sedangkan untuk kembali ke tubuh manusia, itu tidak terlalu sulit. Cara paling bodoh adalah, mengambil kembali manusia lagi. Cara terbaik adalah, memperoleh teknik master spiritual yang legendaris. Kamu dapat membagi sebagian jiwa kamu ke dalam tubuh ini, dan bagian lain ke dalam tubuh manusia. Namun guru kamu pun belum pernah melihat teknik ini sebelumnya. Babata berkata, jangan pikirkan itu, setidaknya kamu masih hidup. Baiklah, pikiran Luo Feng bergetar. Setidaknya, aku masih hidup, di mana ada kehidupan, di sana ada harapan. Ada harapan untuk melihat keluarganya, melihat anak-anaknya dilahirkan. Luo Feng mulai bekerja lebih keras, untuk mengendalikan tubuhnya. Berkedip, memindahkan cakar, melambaikan ekornya, dengan lembut menggerakkan sayap bersisik itu. Langkah demi langkah, Luo Feng bekerja keras, setelah berusaha sampai dengan 16 hari, akhirnya, aku sudah berhasil, ucap roh Lu Feng dengan gembira. Di dasar Samudera Pasifik, seekor makhluk bertanduk emas besar, yang telah membawa malapetaka, dan memberi manusia mimpi buruk sebelumnya, berenang dengan lembut, mata emas gelap yang dingin, mengamati sekelilingnya, monster kelas kaisar di sekitarnya, dan juga kaisar agung, sangat ketakutan, ia tunduk dengan hormat. Luo Feng, selamat. Babata juga sangat bersemangat. Ketika dia benar-benar menyatu, itu hampir seperti tubuhnya sendiri, tiba-tiba, sejumlah besar kenangan membanjiri jiwa Luo Feng, sangat luas, kuno, generasi demi generasi, kenangan warisan binatang bertanduk emas muncul di benaknya, jumlah kenangan,
menyebabkan kesadaran Luo Feng menjadi kaget, dan berhenti berpikir sama sekali. Itu terlalu besar, ucap Lu Feng. Semua makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya, telah memenuhi lingkungan, masing-masing dari mereka memandang, dengan hormat pada binatang menelan, mata binatang itu tertutup, seolah-olah ia tertidur. Namun, gelombang tekanan tanpa bentuk, menekan perdamaian di daerah ini. Menutup mata besar itu, Luo Feng merasakan, seluruh dirinya tenggelam dalam kenangan, teknik khusus yang misterius, dan kuat, teknik yang benar-benar kompatibel, dengan bentuk dan studi binatang bertanduk emas, mereka sangat banyak dan luas. Kenangan yang dipenuhi gambar terus mengalir, hampir seperti di film-film, sejumlah besar informasi masuk ke dalam benaknya. Luas dan tak ada habisnya. Luo Feng merasakan sakit kepala, jelas kecepatan menerima kenangan, telah mencapai batas penerimaan jiwanya. Berapa banyak informasi? Luo Feng tidak percaya, ini telah berlangsung lebih dari 1 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ingatan-ingatan ini, seperti arus samudera yang tak berkesudahan, merembes dan tenggelam, tak pernah berhenti, ingatan yang berbeda, dan beragam, melintas di masa lalu, menyatu sepenuhnya ke dalam jiwa Luo Feng. Luo Feng hanya punya cukup waktu, untuk mengingat beberapa gambar pelatihan, makhluk bertanduk emas dan yang lainnya, sebelum sekali lagi, tenggelam dalam kenangan lainnya. Setelah setengah hari, kemudian pada suatu hari, 2 hari, 3 hari, makhluk bertanduk emas, makhluk luar angkasa yang menakutkan ini tergeletak di dasar laut, tanpa bergerak, hampir seolah-olah sedang tertidur lelap. 16 hari kemudian, di dalam samudera yang dalam, lumpur dan kerikil memenuhi dasar laut, makhluk bertanduk emas hitam gelap tergeletak di sana, akhirnya, mata emas gelapnya terbuka, mereka secara alami, memiliki perasaan dingin, niat membunuh, yang muncul dari tulangnya. Ya Tuhan, Luo Feng akhirnya merasa lega. Kenangan yang diwariskan, telah dengan cepat menyatu ke dalam jiwanya, selama 16 hari terakhir, mendorong jiwanya ke batasnya. Di bawah tekanan seperti itu, Luo Feng bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan hal lain. Ini begitu banyak informasi. Luo Feng berseru, "Luo Feng, Luo Feng." Sebuah suara bersemangat berteriak dalam benak Luo Feng. "Babata." Luo Feng balas berteriak, "Kamu sudah sepenuhnya menerima semua kenangan yang diwarisi, sangat luar biasa. Dengan kemampuan jiwa kamu saat ini, kamu harus dapat menerima banyak informasi setiap detik. Dalam 16 hari ini, kamu pasti telah menerima banyak informasi." Babata jelas sangat bersemangat. Mari kita lihat, informasi seperti apa yang ada di sana, keterampilan kuat apa yang ada di sana. Biarkan aku melihatnya dulu, kata Luo Feng ingin tahu. Meskipun dia sendiri telah menjadi makhluk bertanduk emas, bagaimanapun, dia sama sekali tidak tahu tentang kemampuan makhluk bertanduk emas. Babata, ada masalah. Luo Feng memeriksa melalui ingatan, merasa sedikit tidak berdaya. Apa yang salah? Tanya Babata. Meskipun informasi itu ada di pikiran aku masih harus mempelajarinya satu persatu sendiri. Berapa lama waktu yang aku perlukan untuk mempelajarinya? Kenangan yang diwariskan, adalah bentuk transfer informasi dari generasi pertama binatang bertanduk emas, yang diturunkan dari generasi ke generasi, namun untuk sepenuhnya memahami informasi itu, seseorang masih harus serius memahami, belajar melalui mereka. Itu tidak aneh. Babata berkata, ingatan warisan ini sangat besar, sebagian besar karena tekniknya, satu jenis teknik saja bisa diisi dengan banyak dan banyak kata. Sama seperti master teknik, jika itu akan ditulis ke dalam sebuah buku, bahkan 100 buku, puluhan juta karakter Cina, tidak akan dapat menyelesaikannya, dan itu sangat normal. Luo Feng, Babata berkata dengan penuh semangat, kamu sekarang harus mengatur, ingatan-ingatan kamu yang diwariskan, tidak perlu melihat secara terperinci, tentang teknik-teknik dan informasi mereka, cukup dengan mengetahui nama mereka, dan apa yang mereka bicarakan secara singkat sudah cukup. Kategorikan mereka, itu harus sangat cepat. Kamu benar-benar barang yang ada di alam semesta, ras dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, menghabiskan banyak kekayaan, untuk membeli rahasia ini, tapi kamu saat ini mengeluh, bahwa itu terlalu banyak, itu benar-benar membuat orang terdiam. Luo Feng tertawa, biarkan aku mengatur sedikit. Dia mengaturnya dengan judul dan ringkasan.
Pengetahuan pelatihan makhluk bertanduk emas, 18 teknik khusus yang bisa ia latih, 3199 teknik normal. Binatang ruang angkasa, dan beberapa informasi lain, manusia dan banyak ras mereka, pengendali, ilusionis, beastmasters, master wayang, pemburu, pejuang, makhluk daging darah, selain manusia, dan binatang ruang angkasa, masih ada iblis, cacing, yang lain. Setiap ras memiliki banyak informasi. Selain ras darah dan daging, ada ras metal, ras automation dan yang lainnya, ada juga ras rock, ras soul, ras plant. Pada saat yang sama, ada juga ras lain yang jarang terlihat, sama seperti makhluk luar angkasa, mereka juga memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi sangat kecil dalam populasinya. Sekedar informasi, tentang manusia dan banyak ras, budaya, dan lain-lain. Jika seseorang menggunakan karakter Cina, untuk menulis, 100 juta kata masih tidak akan cukup. Dan umat manusia, hanyalah salah satu ras terkemuka, di alam semesta yang luas. Sebulan kemudian, dan setelah 3 hari berlalu, Luo Feng akhirnya berhasil mengatur ingatan, yang diwariskan, di masa depan, ketika dia membutuhkan sedikit informasi, dia dapat dengan cepat mengakses, dan mencarinya, di perpustakaan kenangan yang sangat besar itu. Seperti untuk belajar. Ya Tuhanku, setiap binatang bertanduk emas, tidak akan pernah bisa belajar, dan membaca semua informasi ini sekalipun. Hanya 18 teknik rahasia dan 3199 teknik normal saja, melihat isi mereka sekali saja, akan membutuhkan waktu beberapa tahun. Luo Feng, kamu sangat hebat, kamu hebat sekali, ya Tuhan, kamu benar-benar memiliki begitu banyak informasi. Dalam ingatan kamu, Babata telah menyisir informasi terorganisir Luo Feng. Ia benar-benar kaget, jadi alam semesta sebenarnya memiliki begitu banyak ras, dan bahkan ras yang sekecil dan jarang dilihat, sebagai makhluk luar angkasa. Tidak diragukan lagi, tentang makhluk luar angkasa, kuat, mengesankan. Babata sangat bersemangat, bahkan gurumu, selama 60 juta tahun kehidupan, tidak pernah bisa mengumpulkan informasi sebanyak yang kamu miliki. Tidak ada perbandingan. Babata masih kaget, generasi makhluk ruang angkasa, demi generasi warisan memori, informasi dalam semacam ini, bahkan dalam manusia, dan banyak rasnya, aku takut hanya alam semesta Qian Wu, dalam level ini, penyimpanan informasi jagat raya, akan memiliki banyak informasi, tentang binatang buas ruang angkasa, itu sangat mengesankan. Setelah Luo Feng mengatur segalanya, dan memindai sekali, dia juga sangat terkesan. Garis keturunan berkualitas tinggi, memiliki banyak sisi positif yang berbeda. Bakat alami tubuh, itu adalah perangkat keras, jumlah informasi ini, itulah perangkat lunaknya. Babata, di antara binatang buas ruang angkasa, 12 garis keturunan elit, hanya ini yang bisa mewariskan banyak kenangan dari generasi sebelumnya. Luo Feng menjelaskan, 12 garis keturunan yang berbeda. Babata terkejut. Ya, di antara makhluk buas luar angkasa, mereka yang bisa tumbuh menjadi penguasa sektor, garis keturunan elit, ada 12 jenis. Kembali ketika kamu berbicara, tentang binatang bintang menyala, apakah itu adalah salah satu dari 12 garis itu juga? Setelah Luo Feng memilah-milah informasi itu, informasi dasar ini menjadi jelas baginya, jumlah memori yang diwarisi dari ke-12 garis keturunan ini adalah yang paling informatif. Juga, setiap generasi dapat menambahkannya dengan ingatannya. Luo Feng sekarang sangat paham bagaimana makhluk bertanduk emas diturunkan. Makhluk bertanduk emas, jika ingin meninggalkan keturunan, hanya ada satu cara. Masukkan semua energi kehidupan, dan kumpulkan ke dalam telur dan keluarkan. Binatang bertanduk emas asli, akan mati dalam beberapa tahun singkat. Ketika telur menetas, seekor bayi binatang bertanduk emas akan keluar, dan memulai siklus baru. Hehe, Luo Feng, cepat dan lihat. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan, untuk mencapai level penguasa sektor? Babata bertanya. Izinkan aku melihat. Luo Feng membalik-balik halaman, memindai hanya dalam beberapa detik. Dia tidak bisa berkata-kata, karena terkejut. Jika makhluk bertanduk emas menetas, dan tidak memakan kulit telur, dan hanya memakan logam normal, itu membutuhkan 10 tahun untuk mencapai tingkat bintang 1. Namun, jika ia memakan kulit telur, dan memakan sejumlah besar logam, 1 tahun sudah cukup.
kata Luo Feng. 1 tahun, bajingan yang dirasuki olehmu ini baru berumur 1 tahun. Babata terdiam. Luo Feng juga menghela nafas tanpa henti. Membawa bencana seperti itu ke seluruh dunia, dan begitu banyak kesulitan untuk dihadapi, binatang menyala ini, hanyalah bayi makhluk bertanduk emas, yang berumur 1 tahun. Kecepatan evolusi normal adalah, bintang level 1, menuju ke level semesta 1, akan membutuhkan waktu, selama 100 tahun. Alam semesta level 1 ke domain Lord 1, membutuhkan 1000 tahun. Domain Lord 1 ke sektor Lord, membutuhkan 10.000 tahun. Luo Feng berkata langsung, ini adalah kecepatan paling lambat, jika kita menggunakan beberapa metode khusus, kita bisa mempercepatnya lebih cepat lagi. Menggunakan beberapa paduan logam khusus, bermanfaat bagi pertumbuhan dunia internal, kekuatan aku akan meningkat lebih cepat. Ini seperti hadiah dari surga. Babata tidak bisa tidak mengatakan, gurumu mempersiapkan begitu banyak untukmu, rencana pelatihan, dan lain-lain. Setiap metode yang disiapkan untukmu, adalah yang terbaik dan paling optimal, dan meskipun begitu, kamu masih akan tetap membutuhkan 100.000 tahun atau lebih, untuk mungkin mencapai level pemimpin sektor. Jika kamu tidak memiliki perencanaan guru yang tepat, kekayaan dan harta, yang tak ada habisnya untuk dilatih dan diolah, untuk mencapai tingkat semesta, dalam seluruh rentang hidup kamu, sudah akan baik. Tapi sekarang, kecepatan evolusi normal, 10.000 tahun sudah cukup. Babata tidak memiliki banyak pemahaman, tentang binatang bertanduk emas sebelumnya, sekarang ia memiliki pengetahuan, dan akses langsung. Tidak terlalu lama, itu kecepatan paling lambat. Luo Feng berkata, jika kita memiliki kekayaan, yang tak ada habisnya untuk dibelanjakan, itu akan mempercepat pertumbuhan dunia internal. Kecepatannya bisa meningkat beberapa kali lipat, menjadi lebih banyak lagi. Namun, 18 teknik rahasia dan 3199 teknik normal, aku tidak tahu mana yang harus dipelajari. Luo Feng berkata, teknik-teknik ini telah diturunkan oleh generasi-generasi dari binatang bertanduk emas sebelumnya, dan hanya binatang bertanduk emas saja, yang dapat mempelajarinya. Mengikuti saran ingatan yang diwarisi, jangan menggigit lebih dari, yang bisa aku kunyah. Paling-paling aku bisa belajar beberapa teknik khusus, tidak lebih dari 6 teknik normal. Lagi dan aku tidak akan memiliki kapasitas mental, atau fisik yang cukup untuk belajar. Semakin sedikit semakin baik. Babata berkata, pertama-tama kamu dapat berbicara tentang 18 teknik khusus, dan 3199 teknik normal, serta keseluruhan efektivitas, dan persyaratan pelatihannya kepadaku, aku akan membantumu memilih, melihat apakah kita dapat menemukan, kombinasi optimal. Kekuatan dalam memilih, dan membuat keputusan seperti itu, Luo Feng pasti tidak bisa, dibandingkan dengan Babata. Baiklah, Luo Feng mulai menjelaskan berbagai teknik, dan efek keseluruhan serta metode pelatihan, dan lain-lainnya kepada Babata. Adapun keterampilannya sendiri, mereka terlalu banyak, bahkan jika Luo Feng menggunakan pikirannya, untuk menjelaskan, bahkan tidak akan cukup selama beberapa tahun. 8 jam kemudian, pengenalan 18 teknik khusus dan 3199 teknik normal, dan ringkasan semua, telah diberikan kepada Babata, kemudian ia mulai melalui sistem AI-nya, untuk dengan cepat menganalisis kombinasi. Luo Feng, binatang bertanduk emas ini seharusnya memiliki gerakan alami sendiri. Aku telah melihat kecepatannya meledak sebelumnya, Babata berkata, serahkan bakat alami dan hadiah ini kepada aku akan membuat kombinasi terbaik. Luo Feng mengambil lebih banyak informasi, dari ingatannya, binatang bertanduk emas, memiliki total 3 talenta, seperti untuk penjelasan terperinci, selama jiwanya memasuki dunia internal, ia secara alami, akan memahami segalanya. Tidak perlu mempelajari talenta, dia secara alami bisa melakukannya. Suatu saat, ketika Luo Feng berada di Lautan Pasifik, menerima dan mengatur sejumlah besar kenangan yang diwarisi, orang-orang di bumi sedang melalui sejumlah perubahan cepat. Peristiwa monster menelan, kembali ketika binatang bertanduk emas pertama kali dibunuh, menyebabkan Kaisar Naga Guntur ketakutan, begitu banyak sehingga mundur. Adapun kebangkitan selanjutnya dari binatang bertanduk emas, itu tidak memerintahkan monster lain untuk menyerang masyarakat manusia,
sehingga Kaisar Naga Guntur, dan monster laut lainnya, tentu saja tidak akan memulai serangan. Intelek mereka sangat tinggi, bahkan jika monster menelan, yang kuat hampir mati, siapa yang berani menyerang? Sejak pertempuran itu, secara teknis kerugian masing-masing negara tidak terlalu buruk, itu hanya kehilangan 8 pahlawan. Hong, Dewa Guntur, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov dan Luo Feng, 8 ini akan disebut sebagai 8 manusia yang paling elit. 6 dari mereka telah meninggal, hanya Hong dan Thunder God yang masih koma, tanpa aktivitas otak. Aula Jixian dan Aula Guntur adalah 2 kekuatan besar di dunia, siapa yang tidak akan iri pada mereka. 2 kekuatan ini, mereka bahkan lebih kuat dari 5 negara. Dengan Hong dan Dewa Guntur di sekitar, mereka tentu saja dapat mengendalikan keadaan. Tapi sekarang, pintu air segera dibuka. Kota markas Hong Ning. Di dalam markas besar kapal yang sangat besar, 3 penjaga dan 5 penyelidik, telah berkumpul di ruang pertemuan. Saat ini ruang virtual telah runtuh, setiap prajurit, dan pejuang bintang, telah membentuk kelompok mereka sendiri, tanpa arah dan kepemimpinan 2 kepala, organisasi longgar Istana Dewa Perang telah hancur. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang pria kulit hitam, berjubah putih berkata dengan gugup. Setiap Dewa Perang memiliki helm sensor kesadaran. Aler, mengenakan topeng berkata dengan cemas, pikiran bawah sadar mereka masih bersedia, memasuki Istana Dewa Perang. Namun, kepala saat ini dalam keadaan koma, sehingga ia telah secara otomatis menutup ruang virtual, yang berarti bahwa tidak ada, yang bisa memasuki Istana Dewa Perang. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah, segera membangun kembali ruang virtual. Seolah-olah, jika Luo Feng meninggal, Babata tidak akan repot melayani kemanusiaan. Dengan cara yang sama, Hong saat ini dalam keadaan koma tidak tahu apakah dia bangun atau mati, sehingga sistem AI yang hanya menanggapi perintah Hong, tidak akan repot-repot membuang energi, untuk mempertahankan keberadaan Istana Dewa Perang. Istana Dewa Perang, hubungan antara pejuang penjelajah bintang dan Dewa Perang lainnya. Bentuk seluruh dunia menjadi semakin kacau balau. Masih ada beberapa orang di luar sana, yang lebih kuat daripada 8 orang di Aula Jixian. 8 dari mereka, saat ini, untuk sepenuhnya mengendalikan Aula Jixian, untuk mengembalikannya ke kejayaan dan otoritas sebelumnya, sangat sulit. Dan hal yang paling menakutkan adalah, jika 8 dari mereka tidak bekerja secara harmonis, itu akan lebih menyusahkan. Di suatu tempat di kota Yangzhou, distrik Mingyue, ruang tamu di lantai pertama rumah Luo Feng. Luo Hua duduk, di hadapan seorang pria berambut emas. Bapak Luo Hua, pria berambut emas menghela nafas, aku berteman sangat baik dengan kakakmu, jujur, itu dengan penyesalan yang besar, betapapun jujur, aku benar-benar menghormatinya. Aku percaya banyak orang dari negara lain, semua benar-benar menghormatinya dan mengingatnya. Namun, ancaman yang dihadapi manusia, masih belum hilang. Kami tidak tahu kapan makhluk laut, mungkin memulai serangan lagi. Luo Hua mengangguk. Itu sebabnya, penggunaan sumber daya yang tepat sangat penting. Pria berambut emas memandang Luo Hua, aku ingin, membeli beberapa barang dari Tuan Luo Hua. Oh, apa yang ingin kamu beli? Luo Hua mempertahankan senyumnya. Sebagai CEO dari perusahaan investasi, Luo Hua jauh lebih matang dari sebelumnya. Kristal muya, robot perak cair dan lain-lain. Pria berambut emas menekankan, aliansi hari, pasti akan membayar harga tinggi, cukup tinggi untuk membayar kamu. Mengatakan demikian, pria berambut emas mengeluarkan buku, berisi gambar dari bukunya. Ini adalah barang-barang khusus, yang dimiliki aliansi hari kami, ada juga beberapa saham perusahaan, perumahan dan tanah dan lain-lain. Ini pasti murah. Bapak, Luo Hua, kamu bisa dengan mudah, menjadi diktator ekonomi distrik. Pria berambut emas tersenyum. Luo Hua menerima buku itu dan membalik-balik. Itu memang sangat memikat. Kita kembali ke waktu, ketika Luo Feng telah mengorbankan kelangsungan hidupnya, bersama dengan 5 orang lainnya. Menuju ke Samudera Pasifik, dia telah memberikan persiapan, yang cukup untuk keluarganya, dan jalan belakang. Luo Hua hanya perlu mengambil sedikit dari harta miliknya, untuk dengan mudah mengendalikan ekonomi daerah. Aliansi hari ini, disiapkan untuk memberikan beberapa yayasan, kepada Luo Hua. 5 hari yang lalu, para pemimpin negaraku datang ke sini,
harga mereka juga luar biasa. Luo Hua memandang pria berambut emas itu. Sebelum kamu datang lebih awal, aku baru saja menerima panggilan, itu adalah kelompok tentara bayaran. Luo Hua menggelengkan kepalanya, namun perwakilan Wei Nuo. Aku akan memberitahumu, tidak masalah. Selain menjual sedikit ke negara aku sendiri, aku tidak akan menjual apapun ke grup lain. Ekspresi pria berambut emas itu berubah. Dia adalah seorang penjelajah bintang, yang secara pribadi datang untuk berbicara dengan Luo Hua, itu sudah cukup dihargai dengan sendirinya. Hal utama adalah pengaruh Luo Feng terlalu besar, jika dia berani menggunakan kekuatan, seluruh dunia akan mencelanya. Setelah musibah berlalu, manusia sudah mengabadikan 8 pahlawan, mengangkat mereka sebagai dewa. Namun bagi negara-negara itu, orang mati tidak menimbulkan ancaman. Itu sebabnya, tidak peduli seberapa tinggi mereka ditempatkan, itu tidak masalah. Adapun Hong dan Dewa Guntur, mereka sudah jauh di sana sebelumnya. Tuan Luo Hua, tenanglah. Wei Nuo berkata dengan sungguh-sungguh, kemuliaan bersinar saudaramu mungkin melindungimu sekarang, tapi nyala api akan mati suatu hari nanti. Yang paling mengerikan adalah, boneka yang membawa batu bata emas, cepat atau lambat akan dirampok. Terima kasih atas perhatianmu. Luo Hua tertawa, biarkan aku memperkenalkanmu. Nomor 3. Siluet hitam muncul di ruang tamu, memberi perwakilan Wei Nuo kejutan. Apa yang muncul di ruangan itu adalah robot logam hitam besar. Ini adalah sesuatu yang kakakku tinggalkan di rumah, robot untuk melindungi keluargaku, itu diperoleh dari kehancuran kuno nomor 12. Luo Hua memandang Wei Nuo, keluarga Luo, tidak memerlukan pasukan luar lainnya untuk lindungi kami memiliki kekuatan kami sendiri. Aku juga tahu, banyak orang di seluruh dunia hanya gatal sekarang, tetapi keluarga Luo kami tidak punya niat untuk terlibat dalam semua itu. Ketika kakakku pergi, dia memberitahuku. Luo Hua tersenyum, siapapun yang berani menyentuh keluarga Luo, bunuh saja mereka. Ekspresi perwakilan Wei Nuo berubah. Juga, kupikir aku akan menyebutkan bahwa robot ini, adalah robot yang bahkan tidak cocok untuk kakakku, kata Luo Hua. Itu benar. Robot logam ini terbuat dari yttrium hitam, bahkan Luo Feng menggunakan beling esensi tembaga bibrida tidak bisa melukainya. Salah satu robot rusak oleh tanduk emas binatang bertanduk emas. Hanya serangan seperti itu yang dapat merusak sistem kontrol internalnya. Dan di bumi, tidak ada manusia yang mampu melakukan serangan seperti itu. Itu berarti mengatakan, Hong, Luo Feng dan Dewa Guntur, bahkan jika mereka ada di sini dan hidup, menghadapi logam yang tak tertembus, tidak akan bisa melakukan apapun. Melihat perwakilan pergi, Luo Hua berdiri di dekat jendela mengawasi, dia menyipitkan mata, setelah kakakku pergi, mereka datang satu persatu seperti serigala lapar, mengamati apa yang ditinggalkan kakku. Benar, jumlah total kristal Muya yang ditinggalkan oleh saudaraku adalah 60, kamu semua ingin mendapatkannya. Dalam kekacauan seperti itu, siapapun yang berani melewati batas, aku akan menggunakan dia, untuk memberi contoh kepada yang lain. Sementara itu, di suatu tempat, di ruang angkasa yang jauh dari bumi. Ruang yang tenang, di keberadaan kuno. Mendadak, ruang mulai melengkung seperti ombak, pada saat yang sama, sebuah cakram berbentuk kapal perak abu-abu terbang keluar, ombak di ruang mulai menghilang, kapal ini mengambang di ruang itu. Kapten, kita telah melarikan diri, Haha, kita sudah lolos. Haha, beberapa manusia di dalam kapal berteriak kegirangan, berbicara salah satu bahasa alam semesta, manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ruang kontrol kapal, 8 anggota kru sangat bersemangat, berdiri di depan kontrol utama, mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, ketinggian rata-rata 1,9 meter, tinggi dan tampan, telinga mereka lancip di ujung. Satu dengan mata merah bersinar, seorang pria paruh baya yang tampan, dia adalah kapten kapal pengintai. Aku tidak pernah berharap akan ada lubang cacing di sini, kapten mengungkapkan senyum iblis. Ketika kristal kekuatan kelas B kapal habis, seharusnya tidak dapat melakukan perjalanan di alam semesta lagi. Dalam upaya terakhir, ia berhasil menyelam ke bidang asteroid, dan, di dalamnya benar-benar terjun ke lubang cacing. Haha, portal lubang cacing ini, siapa yang tahu berapa tahun cahaya jauhnya?
Kecuali jika segerombolan brengsek itu, dalam bidang asteroid yang luas itu, berhasil memasuki area yang sama, jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita. Atuka, Kapten berteriak. Kapten. Sosok anak kecil muncul di layar kontrol, berteriak tajam dan renyah. Cepat dan catat lokasi lubang cacing, peta bintang kita benar-benar merindukan penanda itu. Jelas, seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak mengetahui lubang cacing ini. Kapten sangat gembira. Setelah itu, tentukan lokasi kami saat ini dan segera beritahu klan. Baiklah. Sosok anak di layar berteriak keras. Tiba-tiba sebuah suara yang tajam berteriak, Kapten, ini adalah distrik kosong seperti susu. Apa? Kapten itu terkejut. Distrik kosong, melalui perjalanan alam semesta, yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk, distrik kosong. Teriak anak sistem AI. Haha, kami telah mencapai sukses dengan ini. Kapten sangat bersemangat, berangkat, mari kita pergi. Dahulu kala, distrik ini pada awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak diambil alih oleh prajurit yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta yang gelap dan mengubur penanda ruang bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh, distrik yang kosong ini dengan demikian menjadi tempat tanpa pemimpin. Tapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak satu pun dari mereka yang dapat menemukan penanda ini, dan memasuki medan bintang ini. Siapa yang mengira, bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru, dan memasuki bidang bintang ini. Sementara itu di bumi, jauh di Samudera Pasifik. Siapa yang mengira 3 teknik alami seperti itu? Aku bisa kembali, aku bisa melihat Susin, aku bisa melihat anak-anak masa depan aku. Luo Feng sangat bersemangat. Di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu menciptakan gelombang, yang mengalir keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk lain menjadi terkejut dan meledak. Luo Feng, sesuai dengan bakat alami kamu, aku sudah menentukan rute pelatihan kamu. Babata berkata, kamu harus fokus pada teknik khusus dan teknik normal, kedua teknik ini kompatibel dengan bakat alami kamu, sehingga mereka akan sangat kuat. Setelah Luo Feng belajar, tentang 3 jenis teknik yang diwariskan, dan fakta bahwa, ia dapat kembali, ia dalam suasana hati yang sangat baik. Deity of the World dan Absolute Space, Luo Feng segera memikirkan efek, dan persyaratan, untuk 2 teknik yang dia baca. Absolute Space, adalah teknik yang sangat kacau, jenis teknik yang membuat orang, bisa menjadi kacau di seluruh dunia, menjadi kacau. Satu-satunya hal tentang itu adalah, bahwa hanya makhluk bertanduk emaslah, yang dapat langsung mempraktikkannya. Teknik itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, disebut Arc of Light. Tahap kedua, disebut selalu berubah. Tahap ketiga, disebut teleportasi. Syarat utama untuk mempelajari teknik ini adalah, tingkat pemahaman dan latihan yang luar biasa, kamu harus banyak berlatih agar terbiasa. Dan hanya setelah kamu cukup mempraktikkannya, kamu dapat memiliki kesempatan untuk memahaminya. Teknik ini terutama tentang semburan kecepatan. Menurut teori teknik, bahkan jika kita mengatakan, seseorang yang melangkah ke level 1 tingkat semesta, dapat terbang dengan kecepatan paling banyak 500 km per detik, kecepatan itu dicapai hanya setelah pesawat tempur melaju dengan jarak yang cukup jauh. Adapun ledakan kecepatan pejuang sesaat itu adalah cara, jauh lebih rendah dari 500 km per detik. Dalam pertempuran, ledakan kecepatan lebih penting, daripada kecepatan keseluruhanmu. Untuk dapat melakukan pengisian daya secara instan, mengubah arah, berhenti, dan mundur. Luo Feng mengerti prinsip ini juga. Sama seperti mobil balap di jalan raya. Mungkin bisa berakselerasi hingga 300 km/jam, tapi seberapa cepat bisa berakselerasi dalam 0,1 detik, butuh waktu, untuk mencapai kecepatan maksimum. Manusia berakselerasi lebih cepat, daripada mobil balap. Namun dalam hal ledakan kecepatan, itu bahkan tidak mendekati kecepatan terbang maksimum mereka. Teleportasi, teleportasi. Luo Feng, teleportasi. Babata sangat gembira, bahkan gurumu,
yang adalah petarung yang abadi, tidak dapat berteleportasi. Tapi, Luo Feng berkata tanpa daya, Abolute Space ini sulit untuk dipelajari. Bahkan seseorang yang sekuat penguasa planet Yunmo, tidak bisa berteleportasi. Tidak sulit membayangkan betapa sulitnya untuk berteleportasi. Dan bahkan deskripsi teknik mengatakannya. Untuk level pertama, jika kamu bekerja keras dan cukup lama, kamu mungkin memiliki harapan untuk mempelajarinya. Untuk tingkat kedua, meskipun makhluk bertanduk emas hidup 10 kali lebih lama dari pemimpin sektor manusia, sebagian besar makhluk bertanduk emas, yang mencoba mempelajari tahap kedua Space Ambute, akhirnya terjebak pada langkah tertentu, sangat sedikit, yang berhasil menyelesaikan, sebagian besar, perubahan yang pernah terjadi, tahap kedua. Adapun tingkat ketiga, teleportasi. Itu pada dasarnya adalah sebuah legenda, sangat sulit, semua kerja keras, pemahaman, keberuntungan, dan lain-lain. Luo Feng, kamu tidak mengerti betapa berharganya itu, kata Babata dengan tergesa-gesa, teknik macam apa ini, hanya ledakan kecepatan sederhana, tidak. Ini adalah teknik, yang memungkinkan kamu memahami esensi, dari hukum ruang itu sendiri, guru kamu tidak memiliki teknik seperti itu, dan harus bekerja sendiri dengan pahit. Jika dia memiliki teknik ini, dia mungkin telah mencapai teknik teleportasi yang luar biasa. Dan begitu seseorang memiliki kemampuan untuk berteleportasi, maka akan dipastikan, sangat sulit untuk membunuh orang itu. Jika gurumu bisa teleportasi, dia tidak akan mati, lanjut Babata. Luo Feng tersenyum, aku mengatakan itu sulit untuk dipelajari, bukan karena aku tidak akan mempelajarinya. Babata tertawa keras, Luo Feng, teknik ini tidak hanya meningkatkan teknik tubuh kamu, bahkan meningkatkan kecepatan terbang kamu, dan setelah kamu menggabungkannya, dengan dunia bahkan lebih kacau daripada ruang kosong, bahkan lebih kacau lagi. Luo Feng paham, tentang persyaratan dan efek ketangkasan dunia. Teknik ini adalah salah satu, dari 18 teknik khusus, dalam memori yang diwariskan. Dalam hal nilai, efektivitas, efisiensi, memang lebih baik daripada ruang laras. Tapi 18 teknik spesial, ini, tidak harus menjadi lebih baik dari teknik biasa. Satu-satunya hal yang istimewa, dari mereka adalah, seberapa keras metode pelatihan, dari 18 teknik khusus ini. 1. Ada persyaratan pelatihan yang sangat rumit. Jika kamu tidak memenuhi beberapa persyaratan, maka berapa banyak kerja keras yang kamu lakukan akan tidak ada artinya. 2. Ada jalan pintas, tetapi persyaratan untuk pintasan ini sangat ketat. 3. Hanya makhluk bertanduk emas, yang bisa mempelajarinya. 3199 teknik reguler, diciptakan oleh generasi makhluk bertanduk emas, atau diilhami oleh teknik manusia, robot, dan sejumlah besar spesies lainnya. Hanya, makhluk bertanduk emas, yang dapat mempelajari teknik-teknik ini, tetapi teknik itu sendiri, berasal dari ras lain. Ras lain juga memiliki teknik serupa. Meskipun mereka mungkin berbeda dalam beberapa hal, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, ke-18 teknik khusus ini, murni untuk makhluk bertanduk emas, bahkan jika kamu menyebarkannya, ras lain tidak akan bisa mengubah, atau mempelajarinya. Dewa dunia, juga dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama dihitung sebagai pemula. Tahap kedua dihitung sebagai lanjutan, dan tahap ketiga adalah akhir. Pada dasarnya, Deity of the World adalah teknik khusus, yang memungkinkan makhluk bertanduk emas, untuk mengubah ukuran tubuhnya, mampu, menyusut, dan memperbesar, adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Misalnya, jika makhluk bertanduk emas panjangnya 180 meter, beratnya tidak akan berubah, bahkan setelah menyusut. Ini berarti kepadatannya meningkat pesat. Kepadatan tulangnya meningkat, kepadatan otot-ototnya meningkat, cakar, tanduk, dan lain-lain. Menjadi lebih tajam, dan lebih tangguh. Pukulan dengan kekuatan 100 kg, dibandingkan dengan jarum tajam dengan kekuatan 100 kg. Perbedaan kekuatan di antara mereka seperti langit dan bumi. Setelah menyusut, cakar makhluk bertanduk emas menjadi lebih mengerikan, dan kekuatan menusuk tanduknya, menjadi lebih mengejutkan. Itu bagian yang menyusut, jadi bagaimana dengan bagian yang membesar? Menjadi lebih besar tidak akan meningkatkan kemampuan bertarung kamu, namun jika raksasa setinggi 10.000 meter, secara acak mengambil langkah,
maka tidak peduli seberapa keras manusia biasa, dengan kekuatan yang setara mencoba, ia tidak akan bisa mengejar ketinggalannya. Keuntungan menjadi besar adalah, kamu bisa terbang lebih cepat. Setelah makhluk bertanduk emas sepanjang 180 meter, menjadi 1.800 meter, maka binatang itu bisa dibilang merupakan pulau terapung. Sayap bersisiknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya, satu kepakan dari sayapnya, dapat meningkatkan kecepatannya, lebih dari sebelumnya. Pada tahap pertama ketangkasan dunia, tubuh kamu, dapat memperbesar atau mengecil, dengan faktor 3. Kekuatan kamu dapat mencapai paling banyak, 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Pada tahap kedua, itu menjadi faktor ke-9, dan kekuatan kamu juga bisa berlipat ganda, dengan faktor ke-9. Di tahap ketiga, kamu sudah bisa menjadi sebesar, atau sekecil yang kamu inginkan. Namun, kekuatan kamu paling banyak bisa naik, dengan faktor 36, menyusut dengan faktor 36 kali, 100 kali, 1000 kali, semuanya akan sama karena mengalihkan kekuatanmu, dengan faktor 36, melalui ukuran tubuh sudah menjadi batas. Ketika kamu menyusut lebih banyak lagi, kekuatan tubuh kamu mulai berkurang juga, sehingga kemampuan bertarung kamu tidak akan naik. Tentu saja, meskipun kami mengatakan, kamu bisa menjadi sebesar atau sekecil yang kamu inginkan, kamu tidak bisa menjadi besar, tanpa batas atau sangat kecil. Batas legendaris adalah 10.000 kali, dengan kata lain, makhluk bertanduk emas, sepanjang 10 km dapat menyusut menjadi 1 meter. Dan itu bisa membesar hingga panjang 10.000 km. Tentu saja, tahap ketiga Deity of the World Harder ini, jauh lebih sulit daripada Stage Absolute Space tahap ketiga, menurut catatan dalam memori yang diwarisi, hanya makhluk bertanduk emas, yang menciptakan teknik ini mampu mencapai tahap ketiga. Adapun yang lain, setelah bertahun-tahun, dan generasi makhluk bertanduk emas, tak satu pun dari mereka mampu mencapai tahap ketiga. Sebagian besar makhluk bertanduk emas di masa lalu, tetap pada tahap pertama. Sangat jarang bagi makhluk bertanduk emas, untuk mencapai tahap kedua. Karena, teknik ini benar-benar kacau. Sebagai contoh, petarung tingkat 9 tingkat pemimpin sektor yang kuat, telah mencapai batas kemampuan pertempuran mereka, dan tidak banyak berbeda satu sama lain. Hanya beberapa yang ekstrim yang dapat menonjol. Namun, Deity of the World memungkinkan, makhluk bertanduk emas untuk melipat gandakan kekuatannya, lebih dari yang semula, bagaimana mungkin orang tidak iri akan hal itu? Sejak lahir, makhluk bertanduk emas sudah terlahir dengan bakat, yang ditingkatkan. Luo Feng, 3 talenta yang dilahirkan denganmu, adalah talenta pelatihan, Swallow, yang kedua adalah talenta pertempuran, atau Enhance, dan yang ketiga adalah talenta penyelamat jiwa atau Clone, kata Babata. Kembali ketika makhluk bertanduk emas terluka parah oleh meriam laser B6, ia menggunakan teknik Enhance untuk meningkatkan kecepatannya, kekuatan serangan tanduk emasnya juga meningkat. Karena ia dilahirkan dengan bakat ini, efektivitasnya tidak akan berubah. Bakatmu yang meningkat, dikombinasikan dengan menyusutnya Deity of the World, dapat menyebabkan kemampuan bertarungmu diperkuat beberapa kali. Bakat peningkatanmu dikombinasikan dengan pembesaran dari Deity of the World, dapat menyebabkan kecepatanmu diperkuat beberapa kali. Babata melanjutkan, dan Absolute Space adalah teknik menghindar dan melarikan dirimu. Pada awalnya, ruang diam hanya membantu kemampuan menghindar kamu. Namun, setelah itu meningkatkan pemahaman kamu tentang hukum ruang itu sendiri. Selama kamu terus belajar, kecepatan terbang kamu akan meningkat lebih banyak lagi, proyektil yang diluncurkan dari tanduk emas juga akan meningkatkan kekuatan. Jadi, talenta peningkat dan kedua teknik ini dapat saling membantu, oleh karena itu dapat memaksimalkan efeknya, kata Babata. Itu hanya, Babata tidak bisa menahan napas, terlalu kacau. Luo Feng tertawa, memang, tetapi itu juga berarti bahwa, kedua teknik ini sangat sulit untuk dipelajari. Ruang kosong dapat diterima. Meskipun sulit untuk dipelajari, banyak makhluk bertanduk emas di masa lalu, bisa memasuki tahap kedua. Tapi banyak makhluk bertanduk emas terjebak, pada tahap pertama ketangkasan dunia. Namun Luo Feng paham, memiliki teknik yang baik juga berbahaya, jadi jumlah makhluk bertanduk emas sangat kecil, bahkan kurang dari banyaknya, jumlah petarung level abadi.
Di alam semesta, ada total 12 garis keturunan darah, dari makhluk luar angkasa, yang sebanding dengan makhluk bertanduk emas, dan dari jumlah yang tak terhitung jumlahnya, beberapa bentuk kehidupan khusus, memiliki teknik khusus, yang dapat menyaingi teknik makhluk bertanduk emas. Banyaknya manusia juga memiliki banyak teknik. Bahkan Guru Luo Feng, Tuan planet Yunmo, memiliki teknik super kuat, segel jiwa, yang dapat mengubah para pejuang menjadi pelayan. Kamu berbakat. Oke, aku akan menanamkan segel jiwa ke dalam jiwa kamu ketika kamu lemah dan mengubah kamu menjadi pelayan yang sangat loyal. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanya akan menjadi pelayan dan pengawal aku. Adapun 3 talenta makhluk tanduk emas adalah talenta pelatihan, Swallow, yang dapat menyerap sejumlah besar logam ke dalam dunia batinnya, dan bahkan dapat langsung menelan makhluk hidup yang lebih lemah daripada dia. Namun, dunia batin akan secara otomatis berhenti menyerap hal-hal ketika dalam keadaan yang terancam. Misalnya, sama seperti ketika Hong merilis sejumlah besar logam dan bom. Bakat pertempuran meningkatkan, menyebabkan kecepatan dan kemampuan bertarung meningkat. Tentu saja, semua ini ada harganya. Bakat yang menyelamatkan jiwa atau kloningan. Di tingkat penjelajah bintang, kamu dapat memiliki 1 kloningan. Di tingkat semesta, kamu dapat memiliki 2 kloningan. Di tingkat penguasa sektor, kamu dapat memiliki 3 kloningan. Dengan kata lain, makhluk bertanduk emas hanya dapat memiliki total 3 kloningan. Dan masing-masing kloningan ini adalah eksistensi individu yang dapat melatih diri mereka sendiri. Alam semesta itu adil. Ras yang sangat langka, yang hampir punah ini, telah diberikan talenta penyelamatan jiwa. Adapun Ice Mountain Beast, di garis keturunan 12, talenta penyelamat jiwa mereka adalah transformasi, di mana mereka dapat mengubah penampilan mereka menjadi apapun yang mereka inginkan. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.